Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi fisika terapan yang berisikan 1. Kerangka acuan, 2. Posisi, 3. Jarak, 4. Perpindahan, 5. Kecepatan, 6. Percepatan. Anggota kelompok kami yang berisikan Esa Agung Pambudi, Raihan Mirza Rizky, Rifan Farel Ardanu, Sherin Alfianti, dan Yusuf Malikur Rahman. Yang pertama ada pengertian kerangka acuan. Kerangka acuan adalah suatu perspektif dari mana suatu sistem diamati. Jadi pandangan si pengamat mengamati objek yang diamati. Dalam bidang fisika, suatu kerangka acuan memberikan suatu pusat koordinat relatif terhadap seorang pengamat yang dapat mengukur gerakan dan posisi semua titik yang terdapat dalam sistem, termasuk orientasi objek di dalamnya. Selanjutnya ada jenis-jenis kerangka acuan. Kerangka acuan inersia adalah sistem atau objek pengamatan dalam keadaan diam atau resultan gaya yang bekerja sama dengan 0. Persyaratan suatu titik acuan dapat disebut sebagai kerangka acuan inersia, ialah tidak mengalami percepatan gerak. Pada kerangka acuan inersia, hukum gerak Newton khususnya hukum pertama Newton dapat diterapkan. Kerangka acuan inersia juga berlaku pada setiap kerangka acuan yang memiliki kecepatan konstan dengan gaya yang relatif. Contohnya seperti di dalam kereta, kita menaruh sebuah koin dan kereta tersebut bergerak dengan kecepatan 300 km per jam. Maka koin tersebut tidak akan bergerak atau dalam keadaan diam karena resultan gaya yang bekerja sama dengan 0. Yang kedua, ada kerangka acuan non-inersia. Kerangka acuan non-inersia adalah sistem atau objek pengamatannya mengalami percepatan yang berubah atau tidak konstan. Maka resultan gaya yang bekerja tidak sama dengan 0. Persyaratan suatu titik acuan dapat disebut sebagai kerangka acuan non-inersia, ialah mengalami percepatan gerak. Pada kerangka acuan non-inersia, hukum gerak Newton, khususnya hukum pertama Newton, tidak dapat diterapkan. Sebuah bus bergerak ke kanan dengan kecepatan tetap 5 meter per second. Di atasnya berdiri seorang anak yang sedang melempar bola secara vertikal ke atas dengan kecepatan awal 10 meter per second. Tentukan berapa waktu yang diperlukan bola untuk kembali ke tangan anak tersebut apabila diamati oleh pertama anak itu sendiri dan kedua orang yang lain yang diam di luar bis pada jarak 20 meter saat bis belum bisa bergerak. Jawaban, dikarenakan bus bergerak dengan kecepatan tetap, maka baik si anak atau orang lain mengamati, keduanya masing-masing merupakan kerangka acuan inersial. Dengan demikian hasil yang diperoleh adalah sama, yaitu 2 second. Permasalahan ini melibatkan persamaan rumus H sama dalam kurung T sama dengan V0T min setengah GT kuadrat, di mana ingin dicari saat H dalam kurung T sama dengan 0 yang dipenuhi hanya oleh H sama dengan 0 second dan H sama dengan 2 second. Jawaban kedua yang dipilih karena jawaban yang pertama adalah saat mula-mula bola dilemparkan. Kemudian posisi, jarak, dan perpindahan. Posisi adalah kedudukan suatu benda terhadap suatu acuan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditembus suatu benda yang bergerak selama suatu selang waktu. Perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda dari posisi awal ke posisi akhir. Untuk contoh soalnya, posisi misalnya mobil Pak Arifin terparkir di 20 meter sebelah utara rumahnya. Dalam hal-hal ini, rumahnya merupakan titik acuannya. Untuk penyelesaiannya, pada koordinat kartesius, titik acuannya adalah titik 0,0 atau X sama dengan 0 untuk sumbu X dan Y sama dengan 0 untuk sumbu Y. Kecepatan. Kecepatan merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu, di mana rumus kecepatan 257 cc yaitu jarak dibagi waktu. Kecepatan besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Besar dari vektor ini disebut dengan kelajuan dan dinyatakan dalam satuan meter per sekon. Untuk contoh soalnya, sebuah mobil melaju di jalan tol dengan kecepatan tetap. Dalam 2 jam, mobil tersebut sudah menempuh jarak 144 km. Kecepatan mobil adalah, untuk penyelesaiannya kita ketahui jarak adalah 144 km. Untuk waktunya adalah 2 jam. Rumus kecepatan yaitu jarak dibagi waktu. Jadi 144 km dibagi 2 jam. Hasilnya adalah 72 km per jam. Percepatan. Dalam fisika, percepatan atau akselerasi adalah sebuah perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu.
Akselerasi sebuah objek disebabkan karena gaya yang bekerja pada objek tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam hukum kedua Newton, satuan SI untuk akselerasi adalah meter per sekon kuadrat. Untuk contoh soalnya, diketahui sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal yaitu 2 meter per sekon. Setelah mobil melaju 10 sekon, kecepatan mobil tersebut bertambah menjadi 4 meter per sekon. Hitunglah percepatan mobil tersebut. Untuk penyelesaiannya kita ketahuin dalam soal tersebut kecepatan awalnya yaitu 2 meter per sekon. Kecepatan akhirnya 4 meter per sekon, waktu awal yaitu 0 sekon, waktu akhir 10 sekon. Untuk rumus percepatan, A sama dengan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi waktu akhir dikurang waktu awal. Kita masukin angkanya. Untuk kecepatan akhir ada 4 meter dikurangin 2 meter per sekon dibagi 10 sekon dikurang 0 sekon. Jadi sama dengan 2 meter per sekon dibagi 10 sekon. Hasilnya adalah 0,2 meter per sekon kuadrat. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.